Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Winnie dari kelas RA3 semester 3 Universitas Bima Graha. Nah, dengan video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pedagogi. Nah, semoga dengan jawaban yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu buatlah perbandingan antara konsep pendidikan sebagai transmitter of knowledge dan sebagai learning facilitator, yang mana lebih relevan saat ini. Nah, jelaskan alasannya. Jawaban saya adalah pendidikan sebagai transmitter of knowledge berarti guru itu berperan sebagai sumber utama ilmu. Nah, guru itu lebih banyak menjelaskan materi di depan kelas. Nah, sementara siswa itu hanya mendengarkan, mencatat, dan menerima informasinya. Nah, dengan model ini juga membuat pembelajaran cenderung satu arah dan siswa juga kurang aktif. Nah, biasanya itu fokusnya pada hafalan dan nilai ujian saja. Nah, sedangkan pendidikan sebagai learning facilitator itu berarti guru itu menjadi pembimbing dan pengarah dalam proses belajarnya. Nah, guru tidak hanya menjelaskan saja nih, tidak menjelaskan materi, tetapi juga memberi kesempatan siswa untuk bertanya, gitu, berdiskusi, mencari informasi sendiri, dan memecahkan masalahnya. Nah, sehingga siswa ini jadi lebih aktif dan merasa dilibatkan gitu dalam proses pembelajarannya. Nah, menurut saya juga yang lebih relevan itu saat ini adalah learning facilitator gitu ya, karena perkembangan itu zaman menuntut siswa itu memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan bisa bekerja sama, dan mandiri. Nah, di dunia sekarang itu berubah cepat, jadi siswa tidak hanya menerima ilmu saja gitu, tetapi juga harus bisa mencari dan mengembangkan pengetahuan sendirinya gitu. Nah, peran guru juga lebih sebagai penuntun agar si siswa ini siap menghadapi tantangan di masa depannya gitu. Itu jawaban yang pertama. Dan pertanyaan kedua adalah berikut contoh nyata kasus lingkungan pendidikan yang menghambat perkembangan peserta didik, analisis penyebab dan akibatnya. Nah, jadi jawaban saya adalah contoh kasusnya yaitu semisalnya ada nih seorang siswa yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik yang baik. Nah, tetapi berada di lingkungan kelas yang tidak mendukung gitu. Teman-temannya sering mengejek ketika dia bertanya atau menjawab. Nah, sehingga lama-kelamaan nih dia menjadi malu dan memilih diam, menyendiri ya. Terus guru juga kurang memberi perhatian karena menganggap si siswa tersebut ini biasa saja gitu. Nah, faktor penyebabnya adalah bisa berasal dari lingkungan pertemanan yang tidak sehat. Nah, kurang kepedulian guru terhadap kondisi psikologis siswa, serta metode pembelajaran yang monoton sehingga si siswa ini tidak bermotivasi. Selain itu juga kurangnya nih berkomunikasi antara guru dan siswa juga bisa membuat si masalah tidak cepat teratasi gitu. Nah, sehingga si akibatnya ini siswa menjadi tidak percaya diri. Nah, motivasi belajarnya menurun dan potensi yang sebenarnya bagus jadi tidak berkembang gitu secara maksimal. Nah, dalam jangka panjang hal ini juga bisa mempengaruhi prestasi akademik maupun perkembangan kepribadian siswa. Nah, dari kasus ini terlihat bahwa lingkungan pendidikan yang tidak suportif dapat menghambat perkembangan peserta didik walaupun sebenarnya dia yang memiliki kemampuan yang baik gitu. Itu jawaban yang kedua. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana pendidik dapat menegakkan disiplin tanpa menghilangkan unsur kasih sayang. Jadi jawaban menurut saya nih ya, disiplin dan kasih sayang harus berjalan seimbang. Nah, guru dapat menegakkan disiplin dan membuat aturan yang jelas sejak awal gitu, sehingga si siswa memahami perbatasan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu.
Namun, dalam penerapannya, guru juga tetap menggunakan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan siswanya gitu. Nah, guru juga perlu menjadi teladan dalam sikap disiplin, misalnya kayak datang tepat waktu dan menepati janjinya gitu ya. Nah, ketika si siswa melakukan kesalahan nih, guru juga harus bisa menegur dengan cara yang mendidik, bukan dengan marah berlebihan gitu. Nah, selain itu, guru juga sebaiknya mulai mendengarkan alasan siswa terlebih dahulu gitu. Alasannya kenapa nih, sebelum memberi sanksinya gitu ya. Sehingga si siswa ini merasa dihargai dan dipahami oleh si gurunya ini. Dengan perdebatan seperti ini, nah siswa juga tetap belajar tergantung jawaban atas ketidakannya gitu ya. Tetapi tidak merasa takut atau tertekan, dan disiplin yang dibangun dengan kasih sayang justru membuat hubungan guru dan siswa lebih baik di suasana belajarnya menjadi nyaman gitu. Itu jawaban yang ketiga. Pertanyaan keempat adalah, menurut pandangan Anda, apakah paradigma pendidikan Islam berkontribusi terhadap pembentukan etika peserta didik di sekolah? Nah, contoh penerapannya. Ini kasih contohnya. Jadi jawaban saya adalah, menurut saya paradigma pendidikan Islam sangat berkontribusi dalam membentukkan etika peserta didik, karena di dalamnya tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan gitu, tetapi juga nilai moral dan akhlaknya gitu yang diajarin biar seimbang. Nah, pendidikan Islam juga menegakkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang lain. Contohnya penerapannya yaitu di sekolah biasa, di sekolah bisa gitu ya. Dilihat dari kebiasaan memberi salam kepada guru gitu, berdoa sebelum belajar dan sudah belajar gitu, bersikap jujur dan saat ujian tidak menyontek tapi dengan cara dia sendiri yang jujur gitu, terus menghormati teman dan guru serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah ini terus nilai-nilai tersebut juga membantu membentuk karakter siswa agar tidak hanya cerdas secara akademik gitu, tetapi juga memiliki perilaku yang lebih baik gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya pendidikan yang menanamkan nilai etika dan spiritual, nah siswa juga diharapkan pribadi yang seimbang antara ilmu, sikap, moral. Nah itu jawabannya. Terus pertanyaan kelima, yaitu kritik pandangan bahwa pendidikan hanya sebagai proses transfer pengetahuan. Apakah pendidikan dapat mengubah hakikat manusia? Mengapa? Nah, jawabannya adalah pandangan bahwa pendidikan hanya sebagai proses transfer pengetahuan. Menurut saya, kurang tepatnya itu karena pendidikan memiliki peran yang lebih luas dari sekadar menyampaikan materi pembelajaran. Nah, pendidikan juga berfungsi sebagai karakter, pola pikir, sikap sosial, serta nilai-nilai kehidupan seseorang itu ya. Nah, jika pendidikan hanya fokus pada ilmu tanpa membentuk kepribadian gitu ya, maka hasilnya tidak akan maksimal lah gitu, tidak akan seimbang. Nah, pendidikan memang tidak mengubah hakikat manusia secara total ya, karena setiap manusia itu memiliki sifat dasarnya masing-masing. Namun pendidikan dapat mengubah cara berpikir, perilaku, dan kualitas diri seseorang menjadi lebih baik gitu. Nah, melalui pendidikan gitu. Nah, seseorang bisa belajar membedakan yang benar dan yang salah gitu, antara benar dan yang salah, intinya kayak gitu aja ya. Terus meningkatnya keterampilan serta mengembangkan potensi dirinya. Jadi pendidikan bukan hanya mengisi otak saja ya dengan ilmu, tidak, tetapi juga membentuk mental, moral, kepribadian manusia yang mampu hidup lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Nah, itu saja mungkin jawaban dari saya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Mungkin segitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.